Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Revolusioner, kenalin saya Ayu Widiawati, biasa dipanggil Ai, dan selamat datang di Podcast Revolusioner Podcast. Oke, pada podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, khususnya di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman, yang mana kalau teman-teman yang lagi nonton ini merupakan mahasiswa farmasi Unmul. Sudah nggak asing lagi nih sama kakak yang ada di sebelah saya. Mungkin kita sapa dulu. Halo Kak Angelin, hai, gimana nih kabarnya Kak? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah baik. Nah, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Kakak karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Terima kasih juga undangannya. Iya, Harapannya saya di sini bisa membagikan pengalaman saya, informasi seputar beasiswa dan dunia perdutaan maupun lomba-lomba lainnya. Jadi bisa menginfluence dan menginspirasi teman-teman mahasiswa juga. nah sekarang ini berarti sudah ada titel mahasiswa akhir gitu ya Kak, berarti lagi skripsian, jadi aman ya skripsinya? Aman sudah sen. Sudah sama, keren banget. Nah di podcast kali ini Kak, aku mau nanyain atau ngobrolin sedikit tentang prestasi-prestasi Kakak dan juga pengalaman organisasi, serta gimana sih cara Kakak untuk memanajemen waktu di kala semester akhir yang sangat-sangat sibuk dan juga bisa menginspirasi mungkin mahasiswa-mahasiswa farmasi di luaran sana. Nah sebelumnya saya juga sudah sempat nih cari tahu sedikit tentang Kakak di sosial media, ataupun kayaknya gampang sih nyari informasi tentang Kakak di sosial media ini. Dan saya lihat prestasi Kakak ini segudang prestasi, karena dan juga untuk pengalaman organisasinya juga nggak kalah banyak ya dari prestasinya. Nah di prestasi ini mungkin bukan hanya saya aja nih Kak yang kepo atau pingin tahu gimana sih caranya biar bisa dapat prestasi ini. Nah, saya lihat Kakak ini pernah mendapat penghargaan berupa Duta Kosmetik yang bekerja sama BPOM se-Kalimantan Timur ya, Ryan. Nah, boleh dong Kak diceritain gimana sih cara Kakak mendapatkan penghargaan itu? Iya, mungkin cerita tentang Duta Kosmetik Aman dari Balai Besar POM di Samarinda. Dan awal mulanya itu adalah keputusan atau kebijakan dari BPOM Samarinda ngadain kegiatan pemilihan Duta Kosmetik Aman. Kebetulan di sana mereka minta untuk setiap universitas tuh ada satu orang untuk wakilannya. Dan itu nggak cuma universitas tapi di tingkat sekolah menengah atas juga. Jadi saingannya nggak cuma antar universitas Kaltim aja, tapi ada adik-adik SMA juga. Dan kebetulan dari Universitas Mula Warman memilih saya, mempercayakan saya untuk ikutlah duta tersebut. Dan biasanya di dalam duta-duta itu mengutamakan untuk mahasiswa atau peserta yang bisa menguasai bahasa asing. Kebetulan pas saya memperkenalkan diri itu saya menggunakan bahasa Indonesia, Jepang, Jerman, dan bahasa Inggris. Keren banget. Jadi menurut saya itu first impression itu sangat penting ya. Jadi ketika kita perkenalkan diri itu kita sudah menyampaikan bahwa nih aku ada kemampuan ini, aku ada keterampilan ini gitu. Jadi teman-teman tuh bisa kayak kaget, keren banget kayak gitu. Jadi ibaratkan notice juga buat dewan-dewan juri juga. Dan biasanya ya dalam Duta Kosmetik Aman ini yang selama saya ikuti tuh ada 3 hari pembekalan. Nanti ibaratnya kita dikasih materi gitu sama pematerinya. Setelah 3 hari kita akan dites nih. Dites melalui space contest juga, kita dikasih pertanyaan mendadak gitu, gimana realitanya kalau kita sebagai duta di masyarakat gitu. Dan di situ juga saya menggunakan bahasa Jerman juga. Jadi ibaratkan ya nggak cuma bahasa Inggris aja, ternyata bahasa Jerman. Saya juga pakai bahasa Jepang nih karena saya rasa tuh teman-teman yang bisa menguasai Jepang tuh juga banyak gitu ya, bahasa Jepang gitu, kayak wow mereka kaget. Dan di sana ternyata puji Tuhan dapatlah juara 3. Ibarat kata tuh ya jangan sampai lah bawa pulang tangan kosong gitu. Jadi malam-malam tuh sudah belajar gimana pakai bahasa Jerman kayak gitu-gitu kan, udah belajar nih pembukaan, penutup dan lain sebagainya. Dan dalam dunia perdutaan itu biasanya kalau saya membiasakan diri untuk awal pembuka itu menggunakan hal-hal yang mengagetkan, entah menggunakan pantun, quotes-quotes yang lain gitu ya, terus atau pakai bahasa asing juga Buat narik perhatian ya, betul gitu. Tapi kalau boleh flashback gitu, saya dalam dunia perdutaan itu mulai dari tahun 2020. Awalnya itu saya dapat pengumuman nih dari Unmul, oh saya diterima jadi mahasiswa farmasi, dapat UKT sekian-sekian, dan saya ngerasa itu beban banget ya, PT-nya. Iya betul. Akhirnya saya berpikir nih gimana biar dapat menghasilkan uang sendiri. Saya coba namanya beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Ternyata harus bikin esai, harus melampirkan prestasi. Dan dulu saya SMA itu cuma 1 prestasi saya.
Apa tuh? Yaitu lomba cerdas cermat biologi, tapi tuh kategori the best teamwork. Jadi baru itu saya setiap ikut lomba tuh janganlah sampai pulang dengan tangan kosong, minimal ada kan dibawanya. Tapi ya harus ya betul-betul lah latihan persiapan. Singkat cerita, akhirnya saya dinyatakan gagal dapat beasiswa unggulan. Terus saya nggak putus asa nih, karena saya aduh beban banget nih kan nih orang tua nih, kasihan banget gitu kan, pulang pagi malam pulang lagi kayak gitu, kayak capek, kasihan juga sama orang tua. Akhirnya saya memutuskan semangat lagi, saya nggak beasiswa ya, penelitian lomba-lomba biar menang dapat hasil ibaratnya ya. Jadi saya mikir selama ini beasiswa yang saya baca tuh harus ada prestasinya. Akhirnya saya cobalah prestasi apa yang bisa saya raih. Mungkin saya ada kekurangan, ada juga kelebihan. Gimana teman-teman di sini sama seperti saya, ibaratkan kita harus bisa mengasah keunggulan kita, kelebihan kita sehingga menutupi kekurangan kita, tapi kekurangan itu juga harus kita asah. Jadi ibaratnya sama-sama naik lah gitu. Dan saya ngerasa saya bisa nih di bidang editing video, channel poster juga gitu. Jadi saya bikin konsep lomba-lomba edukasi, saya ikuti itu lomba video edukasi yang konsep itu humoris gitu. Kita sebagai mahasiswa farmasi bisa mengedukasi di bagian kesehatan, tapi kita bawa humornya gitu ya. Event tuh dari wajahnya juga kayak ceria banget. Dari pelawak mungkin ya, langsung kita lihat gitu ya. Jadi saya bawa nih konsep-konsep yang lucu, ibaratkan dewan juri atau peserta-peserta ataupun siapapun yang nonton video saya dapat terhibur dan dapat informasi terkait kesehatan. Oh ternyata dapat juara 1 nih, yang ada kan dulu UMKT itu kategori nasional juga. Terus tuh oke, di video juga sudah selesai. Coba deh poster gitu. Sebenarnya kembali lagi ke awal, saya dulu sebagai maba, saya ngeliat nih dari BEM Farmasi mengapresiasi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Dulu saya angkatan 2020 sudah ada nih teman-teman saya yang naik ke BEM itu diapresiasi gitu, fotonya terpampang nyata gitu kayak nggak mau kalah ya, harus ada yang gitu, pengen dapat duit, pengen juga kan dan kenal gitu sebagai mahasiswa farmasi. Akhirnya saya coba lomba poster. Teman-teman bisa juara poster, masa saya enggak sih? Pikiran saya tuh, oh ternyata sekali coba dan itu langsung juara. Ternyata aku cuma juara 3, tapi saya ngerasa skala nasional. Dulu yang ngadakan Universitas Lampung, itu pertama kali coba dan pertama kali juga juara di kategori poster. Kayak wah kayak gitu, ternyata bisa. Itu tuh dari nasional berarti. Iya, keren banget. Nah Kak, balik lagi di awal tentang duta kosmetik yang bekerja sama BPOM. Kira-kira dalam menjalani peran sebagai duta kosmetiknya, ada nggak sih Kak tantangan terbesar Kakak dalam untuk mencapai kedutaan kosmetik ini? Tantangan itu ada ya, walau pas kita karantina, ibaratnya 3 hari yang saya maksud tadi itu, kita harus bersaing sama dari SMA. Kita harus bisa menunjukkan bakat keterampilan kita, nggak kalah sama dari SMA. Kan mau ya kalau kita kalah sama dari SMA, sedangkan kita statusnya mahasiswa gitu kan. Terus takut juga kalah sama universitas lain karena kita bawa nama unmul gitu. Jadi gimana kita bisa mengatur strategi sebagai calon duta ya, finalis duta gitu. Makanya saya bilang tadi menguasai bahasa asing, udah di rumah tuh mikirkan pantun, quotes-quotesnya apa yang dibaca nanti, bahasa Jepang apa, Kak Ohayo, Kak apa kan bisa kita ucapkan nanti yang bisa ibaratnya mengagetkan mereka. Terus itu setelah itu menjabatlah sebagai duta. Pas kita menjabat sebagai duta, mungkin kemampuan atau keterampilan kita masih ecek-ecek lah, ibarat kata sudah menang tapi mungkin pengalamannya masih kurang, dan diterjunkan ke masyarakat, ke adik-adik SMP, SMA untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah. Saya rasa tuh anak-anak zaman sekarang itu susah ya untuk memperhatikan ketika kita ngomong. Iya, biasanya banyak yang masih seperti ya itu tantangan banget ya buat kita untuk kita dapat menguasai panggung gitu ya, untuk kita bisa mengajak para penonton kita itu untuk berinteraksi langsung dengan kita. Jadi ibaratkan awal saya debut pertama sosialisasi kosmetik aman tuh mereka kayak kosmetik doang, nggak usah dilihat, apalagi teman-teman cowok kan kayak kosmetik buat cewek aja, nggak ada kan kosmetik tuh sebenarnya cowok juga pakai kan, mulai dari sampo pas pagi kan kosmetik juga. Jadi gimana saya bisa melakukan KIE, komunikasi, informasi, edukasi ke teman-teman semua, dan teman-teman semua bisa memperhatikannya gitu. Kita harus bisa mengajak para peserta yang nonton kita itu berinteraksi, entah kita sambil ngobrol-ngobrol gimana kabarnya kayak tadi kamu kan awal nanya kabar saya, itu merupakan suatu upaya lah buat kita bisa menarik gitu ya, iya berinteraksi biar mereka nyaman gitu. Terus kita mungkin kita kasih ini hadiah juga, biasanya juga ada hadiah souvenir gitu ya buat ya biar lebih tertarik untuk ngikutin kegiatannya sampai akhir tuh ya, dipancing sama hadiah. Nah, seiring banyaknya jam terbang, seiring itu juga kita akhirnya berlatih juga. Ibarat saya itu kegagalan atau kesalahan itu jadi pembelajaran buat kita terus maju. Jadi, kemarin tuh garing, sekarang harus nggak boleh garing, pokoknya harus seru, harus mewah gitu. Ibaratkan
wah banget gitu kan. Akhirnya kita harus terus belajar gitu. Dan akhirnya sekarang dalam dunia perdutaan, dalam dunia sosialisasi sudah aman lah, udah dipegang. Akhirnya benar ilmunya ini. Nah, terus kalau kan sudah dapat titel nih tentang duta kosmetik ya. Gimana sih kehidupan sehari-harinya? Apakah sama kuliahnya nih, kira-kira kuliahnya terganggu gak sih Kak sama titel duta kosmetik ini? Iya. Jadi tuh kan banyak ya. Kalau di tahun 2023 ini saya sudah dapat 12 selempang duta. Keren banget. Awal mulanya kan 2020 itu jadi duta nasional mahasiswa inspiratif, dan di 2023 ini kita juga sudah semester 7, udah fokus harus sama skripsinya. Dan saya ngerasa dalam dunia perdutaan ini ibaratnya kita sudah mengambil keputusan untuk menjadi duta, kita harus bertanggung jawab juga sebagai mahasiswa. Gimana kita bisa manajemen waktu, memprioritaskan mana yang lebih penting. Biasanya saya bikin catatan-catatan gitu lah kecil yang saya tempel di depan lemari kaca. Jadi itu lemari saya itu ada kacanya gitu. Jadi setiap kita bangun tidur tuh saya lihat ada note-nya sudah ya, tulisan caranya. Jadi nggak lupa gitu ya. Iya gitu. Terus kita sudah nih memprioritaskan. Tapi biasanya kita kayak ragu-ragu gitu untuk memilih. Jadi kita harus berani memilih gitu. Berani memilih konsekuensi yang akan kita tanggung. Kita pikirkan juga berdasarkan prioritas itu dan seperti apa gitu. Jadi kita haruslah bertanggung jawab atas pilihan kita sebagai benar gitu. Tetap harus tanggung jawab sama apa yang dikasih ke kita gitu ya. Terus pernah gak sih Kak, karena terlalu banyak mengikuti lomba-lomba di luar sana, terus tugas kuliahnya tercecer gitu, pernah ngalamin gak? Pernah banget. Jadi itu pas saya sekitar semester 3 atau semester 4 itu kan saya PP nih dari L2 dengan Semarang, jarak dari L2 ke Samarinda itu 1 jam. Nggak bawa lampuran nih, nggak bawa lampuran. Terus sampai kampus nggak bawa lampuran. Jadi pohon-pohon langsung ke tasks. Dan ternyata harus balik. Akhirnya saya balik lagi 1 jam lagi, ngas lagi ke kakaknya. Ternyata ada lagi 1 laporan saya bawa. Bayangin kita sudah sampai L2, ternyata nggak bawa laporan. Jadi bola kembali gitu sih. Karena kita kesibukan ikut-ikut lomba-lomba gitu kan. Jadi ibarat kan lomba terus gitu, nyari uang terus, agar dapat beasiswa ya gitu-gitu kan. Akhirnya ketinggalan lah itu segala macam, dan belajar dari hal tersebut kayak ini gara-gara kesalahan gue juga gitu kan. Jadi gimana harus bikin notes kecil lah gitu, entah di buku, entah di depan kaca, dan kita pengen pilihan yang asal lihat terus ya kan. Iya gitu. Ibaratnya ya bisa memprioritaskan ya saya bilang. Kalau kesibukan dan dampaknya dalam saya sebagai mahasiswa itu pasti ada. Mulai dari entah mungkin ketinggalan pelajaran nih karena kita mungkin di-spend terus ya, tapi gimana kita biar di portal SIA atau AIS kita nggak jadi gitu ya. Karena kita bisa dosennya kita mungkin bisa minta tolong kirimkan PPT-nya, kita belajar. Kebetulan itu kan teman-teman juga di dalam kelas itu kan ada juga yang menguasai bidang misalnya bahan alam. Jadi saya tanya nih, gimana nih kemarin bapaknya presentasi apa gitu. Tanya-tanya teman ya, tinggal materi itu kan ya. Karena saya sempat tuh kayak ternyata dapat cuma 30, cuma dapat 0 gara-gara gak hadir kayak gitu. Tapi gimana kita bisa mengejar pada saat ujian akhir semester, kita buktikan bahwa kita nih organisasi lomba-lomba juga, tapi nggak ketinggalan akademiknya, tetap digas terus ya, nggak ibaratnya biar nggak ketinggalan sama yang lainnya. Karena pas dapat load sudah kena mental. Ini juga sampai kita ngulang nanti ya. Jadi harus kejar medannya di puas nih, harus push lagi. Oke. Nah Kak, selain duta kosmetik ada nggak sih Kak prestasi yang Kakak tuh nggak pernah lupa sampai sekarang karena pengorbanannya itu cukup besar banget buat prestasi ini? Iya. Mungkin seluruh prestasi yang saya dapatkan itu ibaratkan banyak pengorbanannya juga. Ibaratkan banyaklah waktu yang saya kasih ke prestasi saya. Ibaratkan harus ada pengorbanan juga kan. Jadi akhirnya dan di tahun 2023 ini saya dipercayakan lagi oleh fakultas untuk menjadi perwakilan farmasi untuk lanjut dunia perdutaan nih, perdutaan ya, jadi duta kampus ya, jadi putra putri kampus Unmul di tahun 2023. Putra putri farmasi lagi ya, tapi putra putri kampus, karena dulu sempat menjabat sebagai putra putri farmasi, iya betul, di tahun 2021 kan. Jadi berbekal pengalaman, keterampilan juga dalam public speaking ini, walau ya nggak jago-jago amat, tapi berani itu penting banget. Jadi mungkin di sana teman-teman di sini juga banyak yang punya kemampuan gitu kan, tapi nggak memiliki keberanian. Jadi akhirnya modal berani, modal nekat, oke setuju naik ke rektorat, dan ini sudah
karantina yang kedua minggu ya, nanti sekitar tanggal 10 September itu malam puncaknya dan pemilihannya, dan kebetulan juga puji Tuhan sudah masuk 10 besar. Udah keren banget ya 10 besar masuknya. Terus tuh tantangan kita sebagai mahasiswa farmasi itu saya ngerasa agak ketinggalan sama mahasiswa ilmu komunikasi. Kenapa tuh? Karena teman-teman dari program studi S1 ilmu komunikasi itu setiap hari ya mereka belajar bagaimana cara berkomunikasi ke klien gitu kan. Sedikit minder gitu ya Iya, sampai komunikasi. Iya, ini insecure tapi berdasarkan pengalaman, dan saya yakin bahwa teman-teman lain bisa, masa saya nggak bisa. Gitu, gimana kita harus menyusun strategi kita, ibaratnya kita harus jadi beda dari yang biasa saja gitu. Mungkin oke, mereka jago dalam public speaking, tapi kita mungkin jago dalam membawa suasana, dalam membawa, ibaratkan mencairkan suasana lah. Entah kita juga jago dalam bahasa asing, bahasa Jerman misalnya, emang mereka bisa gitu. Mungkin itu sih kayak pemikiran saya, kayak saya juga harus bisa gitu. Kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Iya, baratnya. Jadi kuncinya tuh satu, pede aja dulu. Iya, Kalau menakalah belakangan. betul. Tapi sebenarnya kalau dalam dunia perdutaan itu kita juga sebagai duta tuh ibaratkan nggak kayak kepedean juga. Kita harus juga ibaratkan punya pengalaman juga. Kita ada niat juga ya. Jadi nggak cuma pede tapi ada niat. Itu niat untuk terus belajar gitu. Bukan niat untuk menang doang, tapi kita harus ada dia belajar juga. Jadi nggak cuma anak-anak ilkom aja yang jago public speaking, ternyata mahasiswa juga bisa dong. Iya. Selain jago nulis laporan, tapi harus jago yang lain juga nih. Iya, betul. Oke nih Kak, jadi tadi di awal sempat disinggung tentang beasiswa nih Kak. Kira-kira bisa nggak sih Kak, kakak ngasih tips buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, supaya, karena kan beasiswa farmasi ini gimana ya, terbilang cukup gede, bukan terbilang lagi, memang besar ya UKT-nya ini. Jadi teman-teman di sana, khususnya teman-teman farmasi ini, bisa ngikutin jejaknya kakak untuk mencari beasiswa ke sana ke sini. Mungkin tipsnya bisa dikasih tahu nih Kak. Iya, jadi mungkin sedikit cerita ya, sedikit lagi. Jadi tuh saya pernah daftar dan pernah menerima beasiswa Osaka, beasiswa Kaltim Stimulan, terus UKAR Idaman, dan beasiswa Bank Indonesia. Jadi tipsnya untuk teman-teman adalah berani mencoba. Jadi banyak mahasiswa yang melihat pengumuman beasiswa tapi nggak berani mendaftarkan dirinya karena merasa ribet dalam dunia pemberkasan. Padahal syaratnya cuma kecil gitu, minimal IPK 2,75, tapi nggak ada yang daftar karena merasa bahwa administrasinya repot. Padahal ya peluang itu besar buat kita membantu meringankan keluarga kita ya, meringankan kita juga jadi lebih ringan orang tua bayarnya. Terus itu terkait ketika kita mendapatkan beasiswa, oke, kita sudah cukup berani. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab nih untuk kita harus mau daftar beasiswa, kita harus tanggung jawab melengkapi berkas-berkasnya. Sebenarnya tuh mudah daftar beasiswa itu, tapi harapannya teman-teman bisa berani. Entah IPK-nya berapapun itu, coba aja dulu yang penting. Nanti kalau bagi teman-teman yang mau daftar beasiswa, coba aja daftar semua. Nanti kita nih nggak tahu kita lulus di bagian mana. Nah, nanti kalau sudah lulus, teman-teman bisa milih nih, oh saya lulus di beasiswa A dan B. Bagaimana kita milih, memprioritaskan dan mengundurkan diri gitu. Kalau beasiswa salah satunya kan cuma bisa menerima beasiswanya satu aja. Kalau boleh tahu nih kakak, beasiswa yang sedang dapat sekarang beasiswa yang mana nih Kak? Iya, beasiswa Bank Indonesia. Jadi beasiswa Bank Indonesia ini 1 juta per bulan, tapi dia cairnya biasanya 1 tahun atau per semester. Jadi langsung 12 juta, 6 atau 6 juta gitu. Jadi 2 kali 6 juta. Nah, di beasiswa Indonesia ini aku pernah lihat juga di CV kakak ini kalau ada yang namanya organisasinya gitu ya. Iya. Dan kalau nggak salah kakak ini termasuk ketuanya. Iya, boleh dong Kak diceritain kalau nggak salah nama organisasinya ini Genbi. Iya, betul. Nah, boleh dong Kak diceritain tentang Genbi ini. Iya, jadi para penerima beasiswa Bank Indonesia itu tergabung dalam komunitas yang namanya Genbi. Nah, di dalam Genbi ini kita dapat relasi lah untuk dekat dengan Bank Indonesia. Saya pikir tuh mahasiswa farmasi itu nggak diprioritaskan menerima beasiswa ini untuk anak-anak FEB aja. Ternyata mahasiswa farmasi juga bisa gitu kan. Bahkan jadi ketua ya. Iya, bahkan baik saya jadi ketua. Dan berdasarkan saya dekat nih dan menerima beasiswa Bank Indonesia, saya diterima nih dalam pekerjaan Bank Indonesia. Dan mereka tuh ngadain open recruitment gitu sebagai penyuluh sosialisasi CBP, Cinta Tanpa Paham Rupiah, dan itu digaji juga. Terus ada juga program dukung UMKM, saya daftar dan lolos juga. Karena relasi itu kan ya, relasi itu penting banget dalam dunia kerja. Dan ibarat kata mungkin teman-teman ngerasa relasi itu dalam dunia kerja penting banget ya, tapi kita juga harus memenuhi keterampilan kita dulu ya. Jadi gak cuma relasi aja, tapi keterampilan juga. Oh, keren banget nih Kak Angelin.
Oke nih Kak, jadi mungkin untuk berbincang-bincangnya cukup sekian dan mungkin Kakak ada pesan-pesan buat teman-teman revolusioner yang lagi dengerin podcast ini untuk berprestasi seperti Kakak nih, siapa tahu mereka-mereka pada mau ngikutin jejak Kakak Angelin nih. Tuh, nah pesan saya buat adik-adik, buat teman-teman semua adalah terus menggali potensi diri, jadikan kelebihan untuk terus lebih dan kekurangan kita harus terus kita asah. Jadi ibaratkan kita gak jadi mahasiswa kupu ya, mahasiswa yang dapat menginspirasi teman-teman banyak dan dapat ibaratkan mengembangkan dirinya, karena sebagai mahasiswa itu adalah waktu yang penting untuk kita mengembangkan karir, relasi, dan berbagai prestasi dan Explore diri gitu. iya untuk pengalaman kerja nantinya gitu. Itu aja sih dari saya, semangat untuk teman-teman semua dalam ya sebagai mahasiswa dan banyak tanggungan sih. Ya semangat juga buat Kakak karena sudah semester akhir, dikit lagi sidang-sidangan lagi ya di formasi. 13 sidang kan gitu ya. Iya. Sekarang sudah berapa sidang nih Kak? Ini sudah 5 ya. Tinggal nunggu semhas ya berarti ya? Iya, tinggal tunggu semhas. Keren banget, mudah-mudahan skripsinya dilancarkan sampai akhir, sampai dapat titel S-Farm-nya. Amin. Nah mungkin itu aja podcast kita kali ini Kak Angelin. Sebelumnya terima kasih banyak udah mau podcast bareng. Dan mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyain lagi ke Kak Angelin bisa follow Instagramnya Kakak, boleh dipromosiin tuh Instagramnya @Angelin. atau bisa tanya-tanya melalui kontak WhatsApp masih boleh ya Kak, tanya-tanya hal yang lain. Nah buat teman-teman juga jangan lupa untuk follow sosial media yang ada di atas ini. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.